Saya dari kelas 3 SD saya tuh sudah bersahabat sama Tuhan. Tapi sebelumnya saya perang sama Tuhan. Tuhan baru marah ya. Jadi bukan Indonesia saja kok yang ribut. Seluruh dunia dibikin ribut oleh Tuhan. 5 piro selangkung. 7 sekarang dosa songo. Jadi semua apa itu ditanyain itu aku bisa jawab. Gusti, pakai ya? Aku bilang, tar ya gitu. Saya tahu kalau Tuhan itu ada. Jadi saya tetap aja suka kepleset. Ngomong salah, berbuat salah. Mungkin dosanya pasti ada. Tapi habis itu minta maaf. Kalau menurut Eyang Titik Puspa, wanita zaman sekarang definisinya mandiri dan tangguh tuh harusnya seperti apa yang harus dimiliki? Ya udah tadi itu, aduh semua sih udah pada tahu deh. Yang penting selalulah bicara sama Tuhan, ngobrol apa kesulitan, ngobrol. Udah, oh itu Tuhan itu di mana-mana. Dia kayak pernah aku diserbu sama orang seberak kata-kata kaprak, dikata-katain polisi di pinggir saya. Bu Titi hati-hati. Kenapa? Itu orang-orang mau nggak apa-apa. Di Semarang udah. Waktu itu ya. Ya. Lagi udah Pak. manggung. Minggir aja, minggir. Saya, Bu ini bahaya. Ada Gusti Allah, ada Tuhan. Di kepala saya ada Tuhan berdiri di sini. Udah gitu. Udah. Jalan sendiri, diomongin tetap begitu nyanyi. Kok Tuhan tuh kok ya tadinya tuh kok ngasih lagu saya, lagu yang seperti pistol gitu. Dar, mati kabeh kan. Itu saya nyanyi lagu itu. Terus langsung nyanyi kan saya karena memang mau nyanyi. Itu orang bisa, ini sepatu ini udah mau ngelempar saya. Jadi memang saya dari dulu tuh sering diganggu orang, ya artinya ya ada yang nakal lah, memang ya begitulah hidup. Karena pada saat itu dituduh yang bukan-bukan. Ya, makanya aku bikin waktu itu sebelum perkara ini yang tadi. Sebelum yang di Semarang ya. Oh, karena waktu itu kan sempat salah satunya Eyang sempat cerita di buku yang ditulis oleh Mbak Albertine Enda, ya kan? Sebelum itu gara-gara beli mobil bekas, akhirnya dituduh simpanan dan seterusnya. Nah, sebelum itu aku sudah banyak diomongin macam-macam. Jadi aku kok tahu-tahu bikin berdendang, aku berdendang, berlagu, menghibur kalbu. Semua rela untukmu kawan, sekedar yang dapat ku berikan. Hanya pesanku duhai kawan, fitnah jangan sebagai balasan, pedih bila ku rasakan. Hormatilah sesama kawan, bukankah kau ingin dihormat? Bila itu telah kau sadarkan, bahagia kita selalu bahagia bila kita berkawan. Jodoh apa deh pokoknya gitu. Itu tuh orang itu tuh wah lagi. Yang herannya itu lagu tuh bisa saya buat itu. Wah itu kemana ke Medan, kemana. Manusia udah saya tinggal dipenyet gitu. Tapi itu lagu itu orang nangis semua. Berkawan. Dan ini relate banget Eyang. Karena zaman sekarang dengan adanya sosial media banyak orang bisa berkata apapun juga. Banyak orang lebih mudah berasumsi daripada mencoba untuk mengerti. Dan salah satu tantangan wanita ya itu mungkin bagaimana caranya supaya kita tuh tidak terdistract. Seperti yang tadi Eyang bilang, kita nggak bisa mengendalikan orang lain ngomong apa, tapi Eyang tuh bisa kuat gitu. Iya, ya itu karena kita percaya bahwa Tuhan tuh ada alam semesta ini menolong kita, Mbak. Jadi kalau alam semesta nggak mau, ya itu orang udah gabruk ke saya. Karena alam semesta dia nyingkirkan orang. Yang akhirnya mau ini ngelempar sendal sepatu gapiak itu apa sih? Teklek itu apa sih? Yang dari kayu. Iya, itu bisa bakiak. Iya. Turun semua, Mbak. Turun semua. Itu siapa? Alam tuh diutus oleh Tuhan. Jadi
mereka itu menjadi punya kesadaran bahwa dibuka kuping, mata, dan rasa. Karena semuanya bisa kok berbuat semaunya. Cuman kalau kita mau masih ingat bahwa nanti aku punya anak, punya cucu, punya cicit, apa yang saya buat nanti terkena oleh anak cucu cicitku. Nah kalau itu ingat, kita bisa menyingkirkan. Walaupun itu susah, tapi alam semesta, Tuhan, leluhur kita, apalagi kalau kita selalu berdoa, ya Tuhan, kasihanilah, tolonglah, maafkan segala dosa Bapak, Ibu, Pak, eyang dan para leluhur dan leluhur kami. Tolong ampuni segala dosa. Itu ya boleh percaya, boleh enggak. Beliau akan menuntun kita, akan memberikan sesuatu yang indah. Sok tahu. Pengalaman hidup, contoh nyata yang enggak, tapi memang saya tuh sekarang banyak orang marah, banyak orang. Saya Gusti baru duka ya, saya bilang. Tuhan baru marah ya. Jadi bukan Indonesia saja kok yang ribut, seluruh dunia dibikin ribut oleh Tuhan. Karena apa? Mereka berpacu, bikin nuklir, bikin ini, bikin itu untuk membunuh orang. Sebelum kamu membunuh orang, ting, jadi tung, meledak, tung, banjir, tung. Tuhan itu tinggal tung, nggak usah tung di sana. Tapi gimana caranya yang supaya wanita itu, bahkan bukan hanya wanita ya, semua orang nggak mudah baperan, bawa perasaan. Karena benar seperti yang Eyang bilang, kita lihat di belakangan ini ya, banyak orang tuh mudah banget terbawa amarah, tersinggung. Contoh yang baru saja kita lihat Will Smith kan, karena menyinggung istrinya dia sampai nonjok. Aduh Mbak, kalau itu aku sampai nggak berani lihat, udah. Gusti nembe duka nggih. Tak pateni Gusti nembe duka. Jadi kalau lihat itu tuh ya memang ada yang tertusuk di hati, tapi kalau kebanyakan aku sendiri lemes loh Mbak. Saya sendiri lemes, saya sampai kayak orang, ya Allah, apa ya? Kita memang manusia punya dosa, salah, lupa. Ini mungkin kita baru ada ini Mbak, dosanya mungkin mudah-mudahan belum, baru lupa dan salah. Mudah-mudahan jangan sampai yang. Jadi yuk kita damaikan hati. Ketemu siapa? Hai. Gak usah yang sampai bagaimana. Aduh, alam semesta ini indah. Pagi-pagi, selamat pagi langit, matahari, bulan, bintang dan segala isinya. Selamat pagi bumi, yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Kau hasilkan semua ini untuk umat Tuhan. Karena memang Tuhan telah memberikan tugas ini kepada alam semesta. Terima kasih ya, terima kasih. Ada pohon gini, pohon kamu sayang ya mas saya, dadah. Baru-baru main-main sama. Aku tuh gitu tuh di depanku itu kan taman yang tanaman ya. Iya. Nah itu memang kejadian dari kecil saya. Saya dari kelas 3 SD saya tuh sudah bersahabat sama Tuhan. Tapi sebelumnya saya perang sama Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberikan keajaiban baru, Tuhan saya salah ya, saya dosa ya. Ya udah saya saben hari saya mau nyanyi buat Tuhan. Jadi saben hari aku naik pohon nyanyi, ngobrol sama ini, Tuhan kepala saya udah panas, boleh turun ya, tapi bahasa Jawa. Pernah perang sama Tuhan, marah sama Tuhan? Ya. Kenapa? Karena saya dari kecil, maka nama saya dari Kadarwati, sakitan diganti Sudarwati, sakitan diganti Sumarti, sakitan terus. Udah. Nah, waktu umur kelas 3 SD itu, saya persis kena iki apa jenenge kayak malaria yang derdek tuh apa malaria tropika apa namanya. Nah itu baru hujan lebat. Balik. Pak Jawa artinya pulang. Hujan Pak. Aku bilang pulang. Ini hujan Pak. Kan gitu. Pulang apa enggak? Wah aku tak pandang itu suster. Dokter. Mampus. Apa namanya? Bapak. Bapak. Iya. Pak Guru.
Wow, buku saya ambil ceret. Saya lari di depan sekolah. Itu kan jalanan ya. Iya. Gak ada orang. Mana Sang Maha Pengasih Penyayang? Siapa? Pokoknya saya ini deh marah. Kenapa saya dari kecil dibikin sakit dulu? Duer. Orang mati ini dadaku. Sambil hujan lebat di tengah itu hujan. halilintar. Toar. Orang mati ini dadaku. Tahu nggak Gusti? Saya dari dulu dibikin sakit. Sekarang saya mau bunuh diri. Aku bilang itu. Wow. Jadi aku lari dari sekolah itu 5 kilo dan udah masuk ke ada kebun buah. Wah, apa aja tuh pace apa itu yang tapi masih mudah-mudah. Saya taruh di rok itu sampai segini, kita masukkan ke lesung. Lesung itu apa yang buat numbuk padi, ada kan yang bulatnya, ada yang panjang. Tak taruh situ. Ibu saya nanam cabai rawit, tak ambil segini, tak masukkan, kasih garam tuh, untuk, ambil piring segini, munjung, dimakan, wah, itu, nah ini nih mati, nah ini mau mati saya Gusti, udah aku makan di situ juga, itu hujan kan, masih hujan tuh, iya. Makan ini, udah, habis itu selesai, udah, aku nggak ingat apa-apa, tahu, loh, ini kok tanah, lu kok basah? Lu tanah kok basah? Monyet. Tanah kok basah? Lu kok gelap? Lu kok sana ada lampu? Tahu enggak? Jam 10 malam. Anak ibuku 12 hilang 1, enggak tahu. Masih di lapangan tanah. Di pinggir rumah. Okay. Di pinggir rumah, tapi di pinggir gitu. Di tanah. Yang tadi bekas hujan makanya ya. Wow. Terus saya buka kamar, kakak adik saya sudah retet. Saya sudah nggak cuci, nggak apa, masuk jelodot, tidur nyenyak enak. Pagi-pagi bangun, wah sudah pacing, nyapu terus sekolah belum. Sampai di sekolah persis pelajaran apa nyanyi, party nyanyi, Sumarti nama saya. Nyanyi, wah ditepuk tangan. Loh, Gusti, kok saya bisa nyanyi? Loh, kok ditepukin? Loh, terus suruh nyanyi, suruh apa? Sampai pelajaran apa itu, sampai jadi one man show, sampai sekolah bel, bel apa istirahat. One man show nak. Wow. Itu semua ketawa, semua geli. Ayo siapa mainnya? Nanti ada mencongak tuh 5 piro selangkong 9 pitu sekarang dosa songo. Jadi semua apa itu ditanyain itu aku bisa jawab. Gusti, makin ya? Aku bilang, tar ya gitu. Terus sudah selesai sekolah, aku lari lagi terus masuk ke itu. Ke ke kebun itu, terus saya naik. Gusti, saya itu kan dosa sama Tuhan, sama Gusti gitu. Kenapa saya tadi saya dibegitukan sama orang-orang. Terus sekarang saya nggak sakit lagi, Gusti, saya bilang. Itu penyakit itu until now amblas. Dan berarti untuk pertama kalinya Eyang itu menemukan bahwa wah bisa nyanyi, ditepukin, perform itu pas saat itu. Sebelum itu enggak berarti. Nggak ngerti. Sebelum itu aku nobody. Biasa aja. Iya, jadi di situ tuh saya tuh seperti dibukakan sesuatu alam yang indah gitu. Jadi saya bisa menikmati ketawanya orang, itu. Iya. Terus akhirnya saya setiap hari pulang sekolah laporan dulu. Nyanyi dulu. Gusti sampun sudah lapar nih, kepala saya udah panas, boleh ya besok saya datang lagi. 1 tahun tuh saya, hampir 1 tahun. Jadi nggak taunya di situ saya dulu belajar nyanyi. Iya, ternyata itu. Tuhan menunjukkan bakat seorang Eyang Titik Puspa. Tapi nyanyinya Jawa semua. Iya. Tapi berarti setiap hari setelah sekolah menyiapkan waktu untuk nyanyi untuk Tuhan. Iya. Pulang sekolah nggak ke rumah. Nyanyi dulu karena saya nggak lewat rumah, di belakang sono. Wow. Nah, di atas pohon jambu. Karena pohon jambu itu atasnya kan rata. Yeah. Nah, di situ sambil. Yeah.
Iya. Dan ibu nggak tahu waktu itu. Nggak ada yang tahu, Nggak ada yang tahu. nggak ada yang saya ceritain. Dan kejadian itu nggak ada yang tahu. Kamu kemarin di mana kok seharian nggak ada? Nobody asking me about that. Nggak ada yang tanya. Kemarin kamu kemana atau nak. Sadar aja juga enggak waktu itu ya. Deh, siapa yang tahu? Aku aja nggak tahu. Tahu-tahu mblegetek terus bangun lu ini basah lu Nduk. Iya. Terus ini kak basah kan masuk angin. Enggak. Tapi itu salah satu bukti bahwa Tuhan sayang banget sama Eyang. Aduh, habis itu sudah. Saya tahu kalau Tuhan itu ada. Jadi saya tetap aja suka kepleset. Ngomong salah, berbuat salah. Mungkin dosanya pasti ada. Tapi habis itu minta maaf. Tapi ya itu sih masih banyak ya kadang-kadang itu. Aduh kenapa sih kok masih gitu tuh kan. Iya. Ya tapi ya artinya masih manusiawi lah. Bukan jadi orang yang hebat. Enggak, tetap saya itu masih setiap saat mengingatkan diri saya sendiri. Dan saya cuman ingin ngomong sama para milenial. Ya Allah tahu nggak para milenial? Itu yang nama I love you itu 100 kontainer. 1000 kontainer. Saya bangga punya anak Indonesia yang luar biasa. Diberi kesempatan semua apa yang Anda butuhkan semua ada. Dulu mau nyanyi, mau itu susah. Kesempatan terbatas. Di rumah ada apa bisa jadi lagu bisa nyanyi. Dulu saya bisa belajar, bisa sekolah. Saya belajar sendiri. Bukan belajar ya asal aja. Nah kesempatan ini sayangku, cintaku, kekasihku. Para milenial, I love you. Saya bangga kepada Anda. Banyak sudah yang luar negeri pulang bawa medali. Keluar negeri pulang bawa penghargaan. Yuk, kita lebih tekunkan lagi. Tuhan memberikan karunia kepada anak Indonesia. Tidak main-main. Itu saya lihat dari saya umur berapa sampai 84, sebentar lagi 85. Saya itu diberi kebanggaan walaupun saya sekarang sudah preot kapri kecik perkotok. Sudah suaranya kayak AC Melekete. Tapi saya mendengar suara Anda. Saya melihat karya Anda. Saya melihat karya-karya ibu bapaknya Anda. Yang luar biasa juga yang memberikan tuntunan kepada Anda semua. Contoh yang baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita berusaha untuk mendekati saja. Nggak usah sempurna. Mendekati. Pasti bisa. Dan pasti. Eyang leluhur kita, alam semesta, terutama Tuhan. Pasti akan memberikan. Buktinya saya 84. Janda sudah 30 tahun sekian. Berapa ya? Ya. Udah. Iya. Dari kecil saya memang kerja sendiri. Ya. Saya alhamdulillah. Saya masih beri kesempatan. Sampai sekarang saya masih ada kerjaan. Ya walaupun kalau toh nyanyi suara saya sudah tinggal seupil. Cuman diganti dengan apa? Dengan ngobrol, dengan itu. Ya walaupun tidak banyak yang sudah sekarang tuh penyanyi udah saya bilang 1000 kontainer yang datang itu udah cantik-cantik, cakep-cakep, pinter-pinter. Udah gitu suaranya gila. Udah gitu bisa lagi membuat lagu. Dan saya pengagum kalian semua. Dari yang dulu juga lagu-lagu, yang dulu juga, kenapa dia bisa bikin lagu kayak gitu bagus ya? Aduh itu lagu kenapa bagus? Ya Allah Tuhan, itu kenapa sih dia bisa bikin yang begitu indah? Kok saya kok cuman begini-begini aja? Saya mengagumi itu udah membuat saya itu apa ya? Kayak makan sesuatu yang nikmat gitu. Jadi kalau menikmati kepunyaan orang itu udah dinikmati di sini. Dan doakan supaya itu bisa berbuat lagi lebih banyak. Terjadi. Anak-anak ini sekarang ini milenial kesempatan dan
apa ya? Apanya itu apa itu tuh? Apa namanya? Semua perabotnya dia kasarnya. Itu semua ada dan dipermudah. Setiap Anda udah nggak usah ngambil band ting tong tang sendirian jadi one man band. Iya, peralatannya sudah Gila ada. nggak itu? Iya. Dulu mana ada? Nggak ada. Nah, itu semua Anda bisa nikmati, Anda bisa sebarkan kepada mereka yang lupa, menghibur mereka yang sedang sakit, yang sedang lemah hati, yang sedang lemah pikiran. Kita nggak usah perlu memberikan yang apa. Ya, yang penting hormatilah dia walaupun hanya dengan senyum. Atau awas jangan situ sebelah sini. Jadi tidak perlu nolong orang itu harus seambruk sekali. Yang penting dari sisi hati yang itu tuh kelihatan di muka bagaimana kita menyenangi teman lain. Mungkin kebanyakan ngomong udah deh pokoknya Anda tahu semua. Pokoknya aku berdoa semua supaya anak Indonesia semuanya bisa mengangkat derajat Ibu Pertiwi. Indonesia kita ini satu Indonesia punya kita semuanya. Amin, amin. Tuhan memberkahi pimpinan negara yang luar biasa. Udah luar biasa dengan semua jajarannya. Dan semua rakyatnya. Perempuan dan laki tua dan muda hayo. Saiko proyo. Sehati. Kita maju, kita berbuat. Supaya Ibu Pertiwi tidak menangis. Sekarang Ibu Pertiwi sedang menangis. Ya. Saya pun kadang-kadang nangis. Tapi saya tahu kalau itu memang sedang dikehendaki Tuhan. Karena ada yang banyak yang lupa. Ya, yang lupa kita cari sesuatu untuk melepaskan kelupaan itu. Ya. Aduh kebanyakan ngomong saya. Pokoknya ampunilah dosaku, ampunilah salahku. Aku hanya akan berdoa semoga ya Allah Tuhan. Terutama buat mereka, saudara-saudara saya, bangsa saya yang kekurangan sandang, pangan, papan, pekerjaan. Apalagi yang kesakitan, yang ketakutan. Angkatlah hidup mereka untuk supaya bisa hidup yang sewajarnya. Dan bukakan mata dan mata hati mereka yang sedang tertutup oleh sesuatu untuk bisa melihat bahwa ciptaanmu alam semesta ini sungguh sangat mulia, indah dan itu untuk kita, untuk manusia ciptaan. Matur kesuwun Gusti, thank you, matur kesuwun. Amin. Karena saya sakitnya keras, itu sampai saya nangis. Tuhan, saya sudah gak kuat, ambil aja saya. Itu kayak saya tuh terbang ke langit. Akhirnya di langit yang terakhir tuh kok indah sekali. Indah sekali. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.